Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya aktivitas kita pembelajaran hari ini diridai oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ketua, tolong pimpin doanya. Baik Pak, Silakan, Fikri. ya Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi surali sadari wa yasirli amri wahlul uqadat min lisani yafqahu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Baik, setelah kita membaca doa ini, Bapak ingin tanyakan satu persatu. Ada siswa yang tidak sehat, nampaknya sehat semuanya ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, berarti anak Bapak semuanya sudah siap untuk belajar ya hari ini. Ya Pak. Ya Pak. Nah, Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, Bapak ambil absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang sakit atau izin? Ada anak Bapak? Fatman Alfa Pak, Fatman. Oh, Fatman Alfa. Oke, baik. Siapa lagi tidak ada? Oke, Itu saja Pak. Satu orang saja, Pak. oke, baik. Baik. Sebelumnya pembelajaran kita minggu yang lalu kita sudah belajar tentang siapa yang bisa yang kemarin itu apa pembelajaran kita? Siapa yang masih ingat? Yaitu tentang aku anak Anak Soleh. soleh. aku anak soleh ya masih ingat ya. Nah, maka untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita menyanyikan lagu ya sesuai dengan profil kita pada hari ini, profil pelajar Pancasila. Ada yang hafal kan? Kemarin kita sudah belajar nyanyi profil pelajar Pancasila. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya. Semua anak Bapak mengikuti nyanyian profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak saya Bapak tampilkan untuk supaya bisa dilihat. Mari kita sama-sama untuk menyanyi. Siap? Siap semuanya? Siap Pak. Baik. Iya Pak. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa, akhlak Dan mulia berkebinekaan global, royong tunggal mandiri, mandiri, mandiri dan bernalar kritis. kritis, Sekali lagi, belajar belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangannya. Baik, Oke. semangat ya hari ini. Semangat Pak. Nah, pembelajaran hari ini kita sebelum masuk materi, maka Bapak berikan tujuan pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa membacakannya yang ada di yang Bapak tampilkan hari ini? Pembelajaran kita sudah tahu semuanya? Belum? Belum, Pak. Dekat Pak. Baik, pembelajaran kita hari ini setelah belajar tentang anak soleh, aku anak soleh. Selanjutnya kita belajar tentang zakat. Itu sudah masuk bab 4. Nah, tentang zakat ini, apa tujuannya pembelajaran ini yang akan ingin dicapai hari ini? Siapa yang bisa membacakannya di antara anak Bapak ini? Siapa? Ya Pak. Silakan Istiqlal, bacakan. Tujuan pembelajaran. 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian dan hukum zakat dengan benar. Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis zakat, dalam kurung zakat fitrah dan zakat mal. Yang ketiga, siswa dapat memahami syarat wajib zakat dan golongan yang berhak menerima zakat. Yang keempat, siswa dapat memberikan contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Sudah Pak? Baik, terima kasih Istiqlal. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran zakat ini, Bapak ingin tahu dulu bagaimana
kompetensi awal yang dimiliki anak-anak Bapak ini. Bapak ingin tahu mengenai zakat ini ya. Nah, siapa yang tahu di antara anak Bapak ini pernah mendengar zakat? Nak? Pernah? Pernah, Pak. Nah, pernah. Karena Pak, Pernah. Sepengetahuan anak Bapak semua, apa itu zakat? Zakat Saya, Pak. apa? Saya, Pak. Iya, zakat itu kalau diartikan bisa suci, bisa bertambah, bisa berkah. Nah, sebelum itu kita masuk yang lebih detailnya, nah, mari kita pelajari tentang mengenai materi zakat ini dengan rinci. Baik, yang pertama kita masuk dengan pengertian zakat. Nah, pengertian zakat, kata zakat ini berasal dari bahasa Arab. Nah, sudah pernah pakai Arab enggak? Belum ya anak Bapak semua? Belum, Pak. Berarti sama dengan Bapak. Bapak juga belum pernah ke Arab. Tapi saya Karena pengen ke sana juga, Pak. ya, kalau ke Arab itu, Emang di Arab itu apa yang ada, Pak? di Arab itu banyak kita bisa melaksanakan. Contohnya kita pergi ibadah haji. Nah, itu bisa ada kurma di sana, ada Ada onta ya, Pak? Saya lihat di TV kemarin. iya, onta ada juga. Iya. Yang gunungnya Onta besar itu kan, yang Pak? tadi, Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ya pengertiannya. Nah, siapa antara anak Bapak ini yang bisa membacakan? Coba Fikri. Fikri yang membacakan bagaimana pengertian zakat itu apa. Nanti ada yang lain enggak yang ingin untuk menambahkan. Coba Fikri dulu. baik Pak. Zakat itu berasal dari bahasa Arab yang artinya tumbuh, suci, berkah secara bahasa Pak. Sedangkan menurut istilah, zakat itu adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat sesuai dengan ketentuan Islam. Ada zakat fitrah dan juga zakat mal, Pak. Iya, bagus sekali Fikri ini. Fikri ini berarti sedang baca buku. Ya, Pak. Ada di depan mejanya, tapi bagus. Sangat bagus. Karena dia mendengarkan. Kawan-kawan, dengarkan Bapak menjelaskan materi kita di depan. Jangan berisik. Ya, nah, baik. Marahin saja, Pak. Yang berisik-berisik tuh. Marahin, Pak. Dulu berdiri ke depan, Pak. Ya, yang lainnya ditolong dengarkan apa yang Bapak sampaikan hari ini. Nanti kalau tidak didengarkan, berarti kita yang Rugi. Rugi, Pak. Nah, kalau rugi kita, berarti kita sudah sia-sia untuk datang ke sekolah. Nah, untuk itu perhatikan dengan baik, belajar dengan semangat, perhatikan apa yang diberikan dan dipelajari hari ini, tentu akan mendapatkan berkah ilmu pengetahuan yang akan dibawa pulang nanti. Nah, baik, kata zakat itu sudah kita ketahui bahwa zakat adalah tumbuh, suci, berkah. Nah, berarti berkembang juga ya, yaitu keberkahan. Apa yang berkembang? Berarti keberkahan. Jadi orang berzakat itu bukan, istilahnya ada yang mengatakan rugi itu berzakat, habis uang, habis harta kita untuk apa berzakat. Nah, menurut agama kita itu kalau kita berzakat itu akan bertambah. Apanya yang bertambah? Keberkahan. Keberkahannya. Nah, menurut ini istilah zakat ini ukuran dan kadar harta tertentu yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya untuk disedekahkan pada golongan yang berhak menerimanya. Nah, baik, kita lanjut. Dengan hukum-hukum zakat. Nah, hukum zakat ini adalah wajib bagi setiap muslim dan memenuhi syarat-syarat tertentu seperti hukum wajib itu yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, di antara anak Pak ini siapa yang bisa membacakan ayat yang tertera di depan itu? Tolong dibacakan, siapa yang bisa? Jesse, Pak. Jesse, silakan Jesse. Baik, Pak. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Itu, Pak. Ya, pasti ayat ini menjelaskan kita untuk menunaikan zakat dan sholat. Kalau di bagian ini ada sholatnya, tapi kita pelajari tentang zakat. Kita lanjut. Ini setelah hukum, berarti kita masuk pada macam-macam zakat. Nah, ada yang bisa yang bacakan lagi? Biar temannya mendengar. Nah, itu. Fitria Satu bisa. zakat fitrah, Pak. Fitria Hasanah, silakan. Macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan setiap bulan.
Ramadan sebelum sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Zakat ini dikeluarkan dari harta yang dimiliki jika sudah mencapai syarat tertentu. Ya, Itu, Pak. baik. Terima kasih Fitriah Hasanah. Bagus. Nah, maka zakat itu terbagi dua, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, zakat fitrah ini adalah merupakan salah satu jenis zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mampu dengan syarat yang telah ditetapkan. Nah, zakat fitrah ini juga disebut dengan zakat jiwa. Kenapa disebut dengan zakat jiwa? Nah, karena orang-orang yang beragama Islam harus memberikan harta yang berupa bahan pokok seperti beras, ya, beras. Apalagi siapa anak bapak yang tahu? Kilo Pak atau ubi? Milo atau ubi. Baik, yang lain. Gandum bisa juga Pak. Padi atau beras, Pak. Iya. Nah, zakat fitrah ini adalah berupa makanan pokok kepada yang diberikan kepada yang berhak menerimanya. Nah, dikeluarkan kapan? Siapa yang tahu kapan dikeluarkan zakat fitrah ini? Sebelum Idul Fitri Pak. Bagus, bagus sekali. Sebelum katik Tepuk naik tangan mimbar, yang Pak. kuat Istiqlal. Istiqlal ini ya murid bapak yang sangat ini juga ya. Pintar, Pak. Ya, bisa contohkan untuk teman-teman yang lain. Istiqlal ini murid yang bagus. Oh berarti saya kemarin Pak, Lebaran kemarin, saya pergi sama ibu saya mengantarkan zakat. Tapi saya tidak tahu namanya zakat apa itu Pak. Kata ibu saya zakat pula lah kata saya. Tapi saya tidak tahu itu zakat apa, nggak tahu. Oh berarti setelah saya belajar ini, berarti ini zakat fitrah namanya Pak. Ya, berarti kalau sebelum sholat Idul Fitri atau masih dalam bulan Ramadan, diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya itu disebut dengan zakat fitrah. Nah, setelah mengetahui zakat fitrah ini, maka kita masuk kepada zakat mal. Nah, zakat mal ini adalah zakat harta. Zakat harta. Jadi ada zakat harta ini seperti hewan ternak, pertanian, dan lain-lain sebagainya itu. Baik, kita masuk kepada pembahasan selanjutnya mengenai syarat-syarat wajib zakat. Tolong, siapa yang bisa? Apa itu syarat-syarat wajib zakat? Coba dibacakan itu. Siapa? Yesi ya? Yesi, silakan Yesi, dibacakan saja di dalam bukunya. Silakan. Nggak dengar, Pak. Oh, Syarat-syarat wajib zakat itu ada 3, Pak. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, harta yang dimiliki mencapai hisab atau haul. Yang ketiga, harta yang dimiliki itu penuh, Pak. Ya, oke. Maka Bapak lengkapi syarat-syarat wajib zakat itu. Yang pertama, beragama Islam. Ya, betul. Kita semua beragama Islam. Sudah masuk syaratnya tuh. Nah, merdeka. Merdeka berarti tidak ke sistem perbudakan. Nah, selanjutnya memiliki harta penghasilan yang melebihi kebutuhan pokok. Ya. Nah, selanjutnya harta penghasilan halal, jangan yang haram. Seterusnya mencapai nisab, mencapai haul, balik, berakal, tidak punya hutang. Nah, haul ini tahu anak bapak semuanya, ada yang pernah mendengar kata haul? Apa itu haul? Haul Tahu, itu, Pak. ya, haul itu adalah sudah mencapai 1 tahun hartanya dikumpulkan. Nah, kita lebih Batasan Pak, batasan seseorang untuk mengeluarkan zakat, batasan hartanya yang menyebabkan orang tersebut mengeluarkan zakatnya. ya, Nisab. ya. Nah, itu kalau dengan syarat-syarat siapa saja golongan yang berhak menerima zakat. Nah, Asnaf yang 8 Pak. apa? Asnaf yang 8. Ya, bagus. Maka golongan orang yang berhak menerima zakat itu pertama ada fakir. Siapa lagi? Fakir. Miskin. Miskin, bagus. Siapa lagi? Ada yang tahu golongan yang berhak menerima zakat? Silakan. Istiqlal, Pak. Bagus. Oh, istiqlal. Kata Bapak tadi, ya, golongan orang menerima rupanya istiqlal. Ya, lanjut. Siapa Karena dia yang tahu? fisabilillah. Bagus. Maka golongan-golongan orang yang menerima zakat itu ada 8. Siapa yang pertama? Fakir. Yang kedua, miskin. Yang ketiga, amil. Yang keempat, mu'alaf. Yang kelima, rikab. Yang keenam, gorim. Yang ketujuh, fasili sabi. Nah, yang ke-8, ibnu sa. Nah, itulah Garim itu garim masjid Pak. orang. Garim itu garim masjid Pak. Ya, garim itu bisa dari masjid. Orang yang mengelola zakat fitrah. Ya, panitia masjid itu termasuk. Nah, lanjut. Pak. Lanjut dengan pembahasannya selanjutnya. Nah, sesuai dengan tujuan pembelajaran, kita masuk pada contohnya.
contoh penerapan zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, satu, zakat fitrah. Apa contohnya? Misalnya keluarga Fikri. Keluarga Fikri memberikan zakat berupa beras 2,5 kg. Jadi zakat fitrah itu takarannya 2,5 kilo. Per orang. Ya, per Kak. orang. Per orang anggota keluarganya dikeluarkan 2,5. Nah, Kalau lebih boleh, Pak? kalau lebih itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Kalau lebih jatuhnya sedekah, ya kan Pak? Ya, bagus. Bisa dikatakan sedekah. Tapi kalau zakat itu sudah ditentukan takarannya 2,5 kg. Kalau lebih nggak apa-apa. Itu terhitung ya bisa dikatakan oleh siswa Pak tadi Istiqlal, bisa jadi sedekah. Nah, itu salah satu penerapannya contoh zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, zakat ada lagi. Zakat itu zakat mal. Misalnya zakat penghasilan. Misalnya Yuni seorang guru menyisihkan sebagian gajinya setiap bulan untuk membantu fakir miskin. Nah, ini termasuk zakat Zakat. mal atau zakat harta. Pak, tanya satu Pak. Ya, silakan Istiqlal. Ayah saya seorang guru honor Pak. Ya, Gajinya kecil Pak. Jadi apa perlu juga dia berzakat Pak? ya kalau gajinya Bapak Istiqlal itu masih honor, itu tidak dapat tidak mencapai itu ketentuan untuk wajib zakat karena Begitu Pak. ketentuan wajib zakat itu telah ditetapkan oleh Basnas. Nah, Basnas sudah mengelola itu semua. Nah, jadi siapa yang mendapatkan penghasilan yang sesuai yang telah ditetapkan oleh Basnas setempat, nah, itu sudah menjadi kena dengan zakat ini. Nah, selanjutnya manfaat zakat. Nah, manfaat zakat ini banyak orang mengatakan zakat ini harta berkurang, harta tidak bertambah, jadi susah, jadi miskin. Nah, ternyata kenyataannya berbeda. Nah, apa saja manfaatnya zakat ini? Yang pertama, bisa dibacakan. Apa yang pertama? Coba bacakan. Siapa? Silakan. Nah, ini silakan. Manfaat zakat. Yang pertama, membersihkan harta dan jiwa dari sifat fikir. Yang kedua, membantu sesama yang bukan. Yang ketiga, membuat rasa syukur kepada Allah. Yang keempat, menjaga kesetaraan dan keseimbangan sosial. Yang kelima, sedekahkan ini cepat Pak. Baik, terima kasih. Yuni, bagus sekali. Jadi manfaat zakat itu satu, membersihkan harta dan jiwa dari sifat pikir. Terus membantu sesama yang membutuhkan. Terus menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Selanjutnya menjaga kesetaraan keseimbangan sosial. Dan yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah. Oke. Nah, setelah kita mempelajari materi tentang zakat ini, maka Bapak bagikan kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, nanti Bapak sebutkan namanya. Kelompok 1, Yuni Afrilianti, Fikri, Yesi, Indra. Nah, kelompok 2, Ina Hasana, Erispa, Hakiki, dan Istiqlal. Nah, kelompoknya dibagi menjadi 2. Nah, kelompok yang pertama itu mengerjakan satu, tolong dicatat kelompok yang pertama. Apa? Nah, satu, tugasnya kelompok pertama jelaskan pengertian zakat. Ya, 2, sebutkan. Siap? Pak, nomor 2 lagi Pak. Nah, jelaskan 2 jenis zakat. Ya. Nah, lanjut kelompok 2, itu tugasnya kelompok 2 sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Sebutkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Selanjutnya, mengapa zakat hanya diberikan kepada golongan tertentu? Nah, Bapak berikan waktu 10 menit untuk menjawab, diskusikan kelompok tadi. Nanti kita ambilkan ke depan kelas siapa yang bisa dari kelompok itu untuk mempresentasikannya. Silakan mengajarkan Bapak, kasih waktu 10 menit dari sekarang. Baik Pak.
pengumpulan zakat. Baik, sudah siap semuanya? Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik. Nah, kelompok pertama, siapa yang bisa memecahkan hasil diskusinya tadi di depan kelas? Silakan. Siapa yang mewakili? Kelompoknya tadi sudah disebutkan, ada Yuni, ada Fikri, ada Yesi Indra. Silakan untuk menampilkan. Yang pertama, Saya, Pak. siapa? Ya, Isi, silakan. Pak. Silakan Yesi, silakan maju ke depan. Bacakan. Ya, Pak. Yang pertama terkait dengan zakat. Ya. Zakat adalah kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki oleh umat Islam yang mampu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Ya. Zakat itu ada dua jadinya, Pak. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, baik. Tepuk tangan untuk temannya Yesi. Diberi aplaus. Ya. Ada yang lain untuk menanggapi? Silakan. Atau menambahkan? Silakan, anak Bapak. Pak ini aktif semua ya. Silakan, siapa yang ingin menambahkan? Kalau tidak ada, lanjut kelompok 2 untuk mempresentasikan. Siapa kelompok 2 tadi? Elispa, Kiki, Pak. Nah, silakan Elispa. Kiki. Oh ya, izin, Pak. Oh, izinnya. Silakan Fikri saja. Apa pertanyaan kelompok 2 tadi, Pak? Kelompok 2 itu 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, selanjutnya, mengapa zakat hanya diberikan kepada golongan tertentu? Fakir, Pak. Bagus. Ya, terus. Miskin, Ya, hamil, ya. ibnu sabil, fisabilillah, ghorin. Ghorin itu orang yang berutang, Pak. Ya, Mu'allaf, musafir. Pas, Pak. 8, Pak. pas. Nah, lanjut. Untuk Ya, berapa sih, Pak? 7 atau 8, Pak? Ya, 8. Ah, iya, Pak. Nah, sudah ya. Baik, berikan aplaus untuk Muhammad Fikri. Sudah berani untuk menampilkan presentasinya di depan kelas. Nah, Bapak berikan penilaian untuk kelompok 1. Kelompok 1, 100. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 2 juga 100. Tepuk tangan. Ya, baik semuanya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak simpulkan, atau anak Bapak bisa menyimpulkan enggak pembelajaran kita hari ini? Silakan bisa. Nanti Bapak sempurnakan, nggak apa-apa, Sarah. Yang penting bisa menyimpulkan sedikit demi sedikit, tak apa. Silakan. Ada anak Bapak yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini dari materi yang telah kita pelajari? Silakan. Ya, kalau tidak ada, baik Bapak simpulkan langsung pembelajaran kita hari ini, bahwa zakat adalah kewajiban ibadah dalam Islam berupa mengeluarkan sebagian harta tertentu yang dimiliki seseorang muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Ini juga salah satu rukun Islam yang keberapa ini? Yang ke-5, yang ke-3. Nah, jenis zakat ini ada 2, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, bagaimana zakat ini? Zakat ini mempunyai tujuan membersihkan harta dan jiwa pemiliknya, mensucikan hati dari sifat fikir, membangun keseimbangan ekonomi, bisa meringankan beban orang-orang yang lemah kebutuhan ekonominya. Nah, adapun golongan yang berhak menerima zakat itu, yang pertama kita sudah terangkan, ada fakir, ada miskin, ada amil, ada mu'allaf, ada rikab, ada gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya membantu ekonomi masyarakat yang membutuhkan, itu salah satunya meningkatkan keberkahan harta dan rezeki. Nah, tentunya mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Karena waktu sudah habis, silakan untuk anak Bapak melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang zakat. Nah, sebelum kita tutup, tolong untuk ketua untuk membacakan doa. Baik, Pak. Teman-teman semua, sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, harap bersiap semuanya, siap, gerak, bersyukur, mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan melanjutkan aktivitas. Selamat, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.